Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Sila Keempat Pancasila. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pandangan Bapak atau Ibu mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya terkait sistem pemilihan langsung dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan sekelompok saya sebelumnya mengenai fokus diskusi kita hari ini, sebagai generasi muda, kita dituntut untuk lebih kritis dalam melihat arah demokrasi di Indonesia. Di era digital yang penuh dinamika ini, isu mengenai pelemahan identitas nasional dan pelaksanaan demokrasi sering kali menjadi tantangan strategis kita bersama. Salah satu wujud nyata yang paling dekat dengan kita adalah sistem pemilihan langsung. Namun, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana sistem pemilihan langsung yang berjalan saat ini masih benar-benar selaras dengan napas, esensi, dan nilai-nilai kebijakan yang terkandung dalam sila Pancasila keempat. Untuk mengupas tuntas dan melihat dinamika ini dari sudut pandang akademis, mari langsung saja kita simak pembahasan serta pandangan dari narasumber kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadipana Ramadan dan saya di sini dengan Ibu siapa? Ibu Ros. Bagaimana pandangan Ibu mengenai demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi di Indonesia sudah berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan seperti politik uang. Apakah sistem pemilihan langsung masih sesuai dengan sila keempat Pancasila? Masih sesuai karena memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Baik, selamat pagi. Boleh beritahu namanya? Nama saya Bernard. Oke, untuk pekerjaannya apa, Pak? Saya sebagai karyawan swasta di PT Kasagru. Baik, saya cuma ingin bertanya pandangan Bapak mengenai Pancasila. Menurut Bapak, apa saja kekurangan atau tantangan dari sistem pemilihan langsung di Indonesia? Menurut saya, sebagai karyawan, saya melihat tantangan utama sistem pemilihan langsung itu adalah masih adanya politik uang atau penyebaran berita hoax ya, serta perbedaan pilihan yang kadang menimbulkan konflik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Selain itu, tidak semua pemilih itu memahami rekam jejak para calon yang akan dipilih. Sebelum menentukan pilihan itu mereka masih kadang-kadang nggak tahu rekam jejak sebelum-sebelumnya, apakah dia bagus apa enggak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu cukup segitu saja. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Bagaimana cara menjaga agar pemilihan langsung tetap mencerminkan nilai kerakyatan dan kebijaksanaan sebagaimana tercantum dalam sila keempat? Menurut saya harus meningkatkan, sebagai masyarakat harus meningkatkan ilmu politiknya dan juga menolak politik uang dan memastikan dapat memilih calon itu berdasarkan kompetensinya dan bukan berdasarkan kepentingan sesaat aja. Menurut saya itu akan dapat membantu meningkatkan kualitas pemilu. Oke, kali ini saya bersama seseorang yang akan saya wawancarai, yaitu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad Fathi sebagai guru di MTS Hazana Kebajikan, tepatnya di Pondok Cabe. Oke, izinkan saya ingin mewawancarai sebentar ya Pak. Saat ini sistem pemilihan langsung sudah diterapkan di Indonesia dalam beberapa tahun dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi. Namun masih terdapat berbagai pandangan mengenai efektivitas sistem tersebut. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin meminta pandangan kepada Bapak, apakah perlu dilakukan
perbaikan terhadap sistem pemilihan langsung atau justru mempertahankannya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentunya pendapat saya tetap bertahan di pemilihan langsung. Ya, tidak perlu dirubah pemilihannya, namun ada sistem yang harus diperbaiki, yaitu dari komisi pemilihan umumnya. Dan ini memerlukan pembelajaran-pembelajaran bagi masyarakat yang untuk memilih pemimpin ke depannya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu adalah pemimpin rakyat bagi masyarakatnya. Karena pemilihan langsung ini artinya rahasia, ya, umum, langsung dan rahasia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus jernih, harus pandai-pandai memilih untuk menjadikan seseorang itu pemimpin. Kalau kita lihat selama ini ada beberapa kesalahan dari kalangan masyarakat di dalam memilih seorang pemimpin, tidak menunjukkan memilih dengan jujur, ya, atau karena sesuatu hal di belakangnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa pemilihan langsung ini tetap ditahankan karena ini sangat bagus sekali dan diketahui oleh masyarakat banyak dan diumumkan melalui media massa, dan itu juga menunjukkan bahwa Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi ini penting karena demokrasi ini merupakan suatu perjalanan pemerintah Indonesia beberapa tahun belakang, ya, dari mulai Orde Baru mungkin lebih maju lagi pada zaman reformasi, yaitu perubahan-perubahan di dalam pemilihan umum ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang maju, karena suatu negara yang maju itu adalah dari masyarakatnya. Bagaimana masyarakat memilih pemimpin yang baik, yang punya kualitas yang baik, dan dia bagaimana mengayomi masyarakat dalam kemajuan bangsa ini. Itu jawaban saya untuk pemilihan umum dipertahankan secara langsung, ya. Karena apa? Karena pemilihan langsung itu adalah sangat baik dan juga diketahui oleh masyarakat umum. Tentunya seperti itu. Oke, sesuai jawaban Bapak, dengan kita harus memiliki masyarakat yang bagus untuk memilih pemilihan langsung, ya kan? Jadi pastikan masyarakat harus mempunyai SDM yang bagus untuk melakukan pemilihan langsung. Kita bisa memilih yang mana yang bagus, apalagi melakukan demokrasi, ya kan? Oke, gimana sih Pak? Kan masyarakat itu kan pasti membutuhkan pengetahuan dari, misalkan dari perguruan tinggi atau dari generasi mudanya lah yang emang memiliki pemikiran yang bagus. Nah, saya mau nanya, bagaimana peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam memperkuat demokrasi yang berlandaskan Pancasila? Oke, tentunya peran perguruan tinggi itu sangat penting sekali. Kenapa? Mencetak siswa atau mahasiswa yang intelektual yang tinggi tentunya. Dan tentunya juga peranan mahasiswa di dalam perguruan tinggi ini sangat penting untuk kemajuan bangsa. Ya. Bangsa itu maju adalah terdiri dari masyarakatnya. Bangsa yang maju itu dari masyarakatnya yang pintar, yang intelektualnya tinggi. Tentunya pembodohan-pembodohan itu harus dibuang. Dengan adanya siswa-siswa yang mempunyai prestasi yang tinggi, mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, tentunya itu akan membawa Indonesia makin maju. Nah, tentunya juga kita tadi dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi, merupakan dasar negara, merupakan pandangan hidup bangsa, merupakan cita-cita bangsa. Tentunya generasi-generasi penerusnya yang harus mempunyai keilmuan, mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam
menjalankan roda pemerintahan untuk selanjutnya. Karena dari pemuda-pemuda yang tangguh, dari pemikiran-pemikiran yang intelektual itu, pemikiran-pemikiran yang maju itulah nanti suatu negara itu akan menjadi negara yang kuat, negara yang maju dan mempunyai kualitas yang baik. Itu jawaban saya. Baik, di sini saya dengan Muhammad Yazid Dirhami dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Oke, menurut Anda, apakah demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Untuk tahun kemarin Boleh. pemilihan, menurut saya masih relevan karena itu dipilih secara adil oleh rakyat dan diselenggarakan langsung dengan panitia pusat. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga wawancara ini dapat menambahkan wawasan kita sesuai demokrasi Indonesia harus selalu berdasarkan sila keempat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah mau menyisikan waktunya untuk kami wawancarai. Serta terima kasih atas pandangan serta ilmu berharga yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan rangkaian wawancara yang telah kami laksanakan dapat menambah wawasan kita semua dan mengingatkan kembali bahwa jalannya demokrasi di Indonesia harus selalu berlandaskan pada sila keempat Pancasila. Saya Fazli Raffi, mewakili kelompok, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.